Shalom saudaraku. Berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh, contoh yang paling jelas yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul ada pada kehidupan seorang diaken yang menjadi penginjil luar biasa di kota-kota Samaria, dan kemudian dia begitu bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus memimpin akan hamba Tuhan yang satu ini, namanya Diaken Filipus. Nah, saudaraku, kita lihat ya, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26. Sida-sida dari tanah Ethiopia, itu judul perikopnya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, kita tahu Filipus itu diurapi Roh Kudus. Dia penuh roh. Ketika aniaya merebak dan menjadi sangat dahsyat di Yerusalem, Filipus pergi ke kota-kota di Samaria. Dan di sana dia memberitakan Injil, tanda-tanda dari kuasa Roh Kudus menyertai, orang timpang disembuhkan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, ya, kuasa Allah yang dahsyat itu dinyatakan. Terjadi pertobatan di kota-kota Samaria. Nah, orang-orang takjub dengan Filipus, dan tentunya Filipus menjadi seorang yang dicari orang, ya. Tetapi orang yang kalau terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus itu rupanya nggak punya ambisi pribadi, saudara. Nggak punya. Dia sudah memberi diri untuk dipimpin Roh, ya ambisinya pun adalah ambisi dari Roh Kudus, bukan ambisi pribadi dia. Kalau Filipus pada waktu itu pengen jadi seorang gembala sidang yang ngetop di kota-kota Samaria, ya bisa. Tapi enggak, saudara. Begitu dua orang rasul dari Yerusalem datang, yaitu Petrus dan Yohanes datang, Filipus langsung mundur, saudara. Ini tugasku di Samaria sudah selesai. Dan dia pergi. Untuk perginya itu diawali dengan tadi kalimat yang saya bacakan di ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Nah, di sini kita simpulkan. Orang yang penuh Roh Kudus dan taat pada Roh Kudus itu ada banyak malaikat, saudaraku, yang berurusan dengan orang tersebut. Di sini Filipus, saudaraku. Jadi Filipus ini jelas ya, ada malaikat datang kemudian berkata kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Ini orang yang penuh Roh Kudus itu seperti ini, saudaraku. Ya, jadi ada malaikat yang diutus oleh Tuhan membantu dia untuk mengarahkan kemana dia harus pergi. Dan anehnya dia jalan ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Itu Gaza yang sekarang sedang perang itu, saudaraku, ya. Tempat dari orang-orang Palestina tinggal, itu di jalur Gaza itu. Nah, disitulah Filipus itu pergi. Tetapi pada saat itu dikatakan jalan itu jalan yang sunyi. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang baru saja dialami oleh Filipus ketika terjadi akan revival, kebangunan rohani, penginjilan besar-besaran yang disertai dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa di kota Samaria. Jiwa-jiwa bertobat dan mereka dibaptiskan. Rame di sana, banyak jiwa dimenangkan. Di sini jalan itu sunyi. Emangnya Filipus mau memberitakan Injil pada jangkrik, saudaraku? Kan tidak. Nggak ada manusia. Atau kadal gurun kali ya, yang ada di situ ya. Kadal monitor yang ada di gurun Gaza itu. Nah, ayat 27 kita lihat. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29, lalu kata roh, ya ini orang kalau penuh Roh Kudus, ada malaikat datang memberitahu apa yang harus dilakukan, dan dia taat. Kemudian roh berkata kepada Filipus, ayat 29, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, kisah selanjutnya saudara tahu, Filipus mendekati kereta itu, mendengar akan pejabat tinggi, bendahara itu, kalau sekarang yang Menteri Keuangan dari Ethiopia itu, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, kemudian terjadilah dialog. Sampai Filipus naik ke kereta dan terjadilah dialog dan berita Injil disampaikan. Saudara, indah sekali ketika orang dipimpin Roh Kudus. Bahkan memberitakan Injil kepada siapa, itu Roh Kudus yang punya mau, saudara. Kadang-kadang kita mau memberitakan Injil, kita, pokoknya ada jiwa, aku mau beritakan Injil. Ya enggak salah, bukankah itu menuruti perintah Tuhan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk gitu ya. Jadi, ya pokoknya semangat beritakan Injil, enggak salah. Tapi kalau orang dipimpin Roh Kudus ini, dari tempat rame, dia disuruh pergi tempat sepi, ada rencana Tuhan. Pejabat tinggi yang nantinya dia bertobat, saudaraku. Bahkan pertobatannya ditandai dengan dibaptis, karena di situ kok ya pas ada air begitu ya, ada sungai. Kemudian dia dibaptis, begitu dia dibaptis, Filipusnya diraibkan, bes hilang. Itu memang dibuat Tuhan supaya Menteri Keuangan dari Ethiopia ini diteguhkan bahwa ini Tuhan yang memanggil dia untuk menjadi murid Kristus setelah dia menerima Yesus dan dibaptiskan. Dan saudara pasti tahu cerita berikutnya, kisah berikutnya, sida-sida dari Ethiopia itu, ya dia kepala perbendaharaan Sri Kandake ini, pembesar ini, pejabat tinggi ini, pada waktu dia pulang ke negerinya, dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa, karena dia seorang yang punya kedudukan, saudaraku. Dia bisa beritakan Injil pada teman-teman sesama pejabat, dan dia punya kesaksian. Orang yang memberitakan Injil kepadaku, seorang evangelis yang namanya Filipus, setelah baptis aku, dia lenyap. Betul-betul nggak ada. Mungkin dia malaikat, ya itu cerita yang bisa berkembang. Dan itu meneguhkan orang-orang pada zaman itu, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Injil diberitakan dengan cara yang istimewa. Meskipun hanya satu orang, tapi satu orang ini jelas, orang-orang yang menyertai, yang menyaksikan itu jadi bertobat. Ya, kalau rombongannya taruh kata ada 15 orang bertobat semua. Mereka lihat bagaimana majikannya, bagaimana tuannya, yang Menteri Keuangan ini dibaptiskan, dan lihat sendiri bagaimana Filipus yang membaptis itu lenyap. Jadi ini cara Tuhan, saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu dahsyat sekali. Alangkah indahnya, saudaraku, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari doa kita. Beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Nanti hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan ya kita penuh Roh senantiasa. Itu akan membawa kita pada perkara-perkara yang di luar imajinasi manusiawi kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya.